Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua. Di sini saya Anissa Putri Pratiwi akan menunjukkan bagaimana cara membuat aplikasi sistem pakar menggunakan forward chaining pada AppSheet dengan formula if and then. Dimana saya hanya menggunakan PC dan internet sebagai media yang akan dipakai dalam membuat aplikasi ini. Baiklah, pertama-tama marilah kita mencari tahu apa itu forward chaining. Metode forward chaining dalam sistem pakar merupakan metode yang melakukan pelacakan ke depan, dimulai dari sekumpulan fakta dan berakhir di kesimpulan. Metode ini kebalikan dari backward chaining. Oke, pertama-tama dalam menyiapkan untuk membuat aplikasi sistem pakar, yaitu kita harus mempunyai email yang setelah kita login, di mana kita membuka Google Drive pada Chrome. Setelah itu kita akan masuk ke lembar baru dari spreadsheet. Itu bisa kita cari di created baru dalam Google Drive kita ya. Nah, di sini kita akan membuat tampilan atau membuat terlebih dahulu tabel seperti ini. Terdapat kode, nama, umur, penyakit, seperti itu. Dan untuk masalah penyakit dan gejalanya kita membuka pada aplikasi Halo Dokter, di mana di sini saya memilih penyakit alergi. Untuk teman-teman bisa menyesuaikan, mau itu penyakit jantung, mau itu penyakit mata, bisa dicari dalam sini. Saya di sini mencari untuk penyakit alergi. Dan saya kategorikan. Ya, di sini untuk alerginya saya memilih ada alergi kacang, alergi telur, dan alergi pada susu. Alergi obat, maaf. Ya, di sini setelah kita sudah membuat pada spreadsheet-nya tadi, kita simpan. Di sini kita akan membuat membuat baru pada AppSheet. Kita buka pada AppSheet dan kita harus login terlebih dahulu, dimana di sini ada, setelah nanti login kita akan dimasukkan ke dalam lembar ini. Terdapat created AppSheet dan di situ ada, kita klik app, ada new app, di situ kita pilih, kita bikin namanya. Ya, di sini kita bisa membuat terserah kita ya. Di sini saya akan coba dengan sistem pakar. Tapi saya sudah membuat setelah membuat yang baru di sini. Setelah kita masuk tadi, saya akan mengajari langkah-langkah pertamanya ya. Di sini kita setelah masuk ada other, kita pilih other untuk di situ dan kita pilih di spreadsheet-nya. Di situ ada sudah saya bikin yang tadi di spreadsheet tadi, ada namanya DB sistem pakar. Untuk data yang mau dimasukkan ke dalam di AppSheet ini nantinya, data yang bisa digunakan ke dalam sini ya. Ya, setelah itu kita bisa ganti nama. Nah, di sini yang saya maksud. Di sini bisa kita ganti nama, terserah kita apa mau kita gunakan. Kalau di sini saya menyimpan namanya dengan nama DB sistem pakar. Bisa menyesuaikan, bisa itu sistem pakar kita bikin di sini. Dia akan tersimpan secara otomatis karena ini menggunakan Google ya, dengan penyimpanan cloud storage. Dan di sini kita masuk, setelah kita masuk tadi pada AppSheet-nya, kita klik di sini created kan. Setelah created kita pilih new app, terus kita masuk ke new created ini, terus kita pilih other untuk kategori, dan app-nya itu kita masukkan di Google Sheet. Kita klik ya, kita pilih other untuk kategori, dan situ terdapat sistem pakar yang tadi kita buat. Di sini akan terjadi crack karena data pada sistem pakar di sini belum saya bikin. Yang saya telah buat full, yang telah saya buat
dengan data-data yang terdapat di dalamnya, kode, nama, itu ada di DB sistem Pakar. Saya akan menunjukkan caranya nanti setelah kita masuk pada setelah kita masukin data dari sistem Pakar yang udah kita isi tadi, nama, kolom, stadium, gejala penyakitnya, maka kita akan terdapat tampilan seperti ini. Dan ini menyesuaikan. Untuk kode kita pasang number. Ya, di sini hanya penyakit stadium 1, 2, 3 yang kita pasang teks. Dan untuk umur, ya kalau umur biasanya kan dipasang angka ya. Jadi kita pasang number, nama, dan kode itu kita pasang teks. Juga untuk gejalanya, semua gejala yang telah kita masukkan ke dalam data kita, itu kita tulis dengan E6. Kita klik aja E6. Ya, kita klik. Ya. Setelah dari situ, di sini kita pilih ada type-nya E6 kan. Nah, setelah di situ nanti di situ ada tulisan add. Ini saya sudah mengisi iya dan tidak. Itu sebenarnya bisa dihapus dua-duanya. Jadi kita bikin lagi. Kita klik add biasa. Nah, setelah dari kita buat tadi iya dan tidaknya, itu nanti kita klik di bawahnya itu ada button. Kita pilih button, kita harus done. Kita klik done-nya, terus kita save. Nah, ini berlaku untuk semua gejala ya. Karena nanti untuk aplikasinya nanti kita bikin kan, karena ini aplikasi untuk sistem Pakar tentang penyakit. Jadi dia harus ada iya atau tidak gitu untuk kita mengidentifikasi penyakit dari calon pasiennya nanti. Nah, setelah kita isi tadi E6, kita di dalam E6 kita masukkan di dalamnya ada iya dan tidak, kita klik done, terus di bawahnya ada juga button di dalam E6 tadi, di bawah ya dan tidak tadi, itu kita klik, terus kita harus save terlebih dahulu ya. Nah, terus ini untuk bagian penyakit stadium 1, 2, 3, kita klik kursornya agak ke kanan, di situ kita bisa nulis sintak ya di dalam situ. Ya, di penyakit 1, 2, dan 3. Ya, kita tulis di sini. Di sini yang perlu diperhatikan. Di sini saya telah menuliskan sintaknya. Mari kita lihat satu persatu. Ya, untuk sintaknya seperti ini. Ada if, and, tolong diperhatikan dalam penulisan sintak ini, tolong diperhatikan, koma, semuanya harus diperhatikan. Tanda kutip, dalam kurung, gitu. Dan ini untuk yang stadium 2-nya saya memilih sebagai apabila terdapat gejala-gejala ini, maka dia akan ada alergi kacang di sini dan alergi obat yang paling tinggi di stadium 3 saya bikin. Dan ya, seperti itu sintaknya. Itu bisa disesuaikan sesuai data yang terdapat pada DB sistem Pakar tadi ya, yang kita buat. Nah, di sini saya udah membuat contohnya sih untuk pasiennya. Saya udah buat 4 data sebelumnya. Nah, tampilannya kan seperti ini yang di sebelah kanan. Nah, ini penjelasannya. Apabila dia pembekakan, nah ini tampilannya gini kan, iya tidak. Tadi itu terdapat pada E6 itu, kita klikkan iya atau tidak itu ya. Nah, setelah itu kita select. Misalnya dia sesak napas, iya. Pembekakan bibir dia iya. Nah, apabila dia pembekakan bibir iya, ruam iya, dan mata berair iya, maka dia akan masuk pada stadium 1, yaitu dia si pasien ini maka terindeksi alergi telur gitu ya. Dan apabila ini mata berair, maka dia alergi telur. Apabila terdapat ketiganya, tapi apabila tidak ada salah satunya, maka dia dinyatakan sehat. Misalnya dia cuma terdapat 2 gejala aja, itu tetap dinyatakan sehat. Nah, dari sini kita save. Ya, kita save datanya. Setelah kita save, nah kita masukin data baru. Ini kita bikin kodenya. Kodenya terserah kalian mau apa, soalnya itu bisa menggunakan teks pokoknya. Di sini kita masukkan namanya Meli, kodenya, umurnya 20 tahun. Ini bisa disesuaikan ya. Nah,
misalnya dia sesak napas gejalanya, setelah itu dia ruam juga, setelah itu dia muntah, maka kita akan lihat dia terindeksi apa? Nah, dia terindeksi penyakit stadium 3, yaitu alergi obat gitu. Setelah itu kita geser kursornya ke bagian bawah, kan udah paling bawah nih. Nah, di bawahnya ini ada tulisan save. Nah, di sini karena saya tadi sudah membuat 4 data, maka kita ganti nomor kode tidak boleh sama, jadi kita ganti 005. Sebelumnya saya udah masukin 4 data ya. Di sini, nah ini udah ke save. Tampilannya akan seperti ini di bagian sebelah kanan. Kita klik lagi yang DB sistem pakar. Ya, kita klik kursor. Nah, sudah masuk kan datanya? Sudah masuk datanya A05, itu atas nama Meli. Nah, kita lihat cek di DB sistem pakar, maka udah masuk. Di situ ada 4 data sebelumnya saya bikin, ada Anissa, ada Rizka, ada Lindri, ada Hetty, dan yang tadi baru kita bikin yaitu Meli. Ya, di situ untuk gejala-gejalanya sudah saya bikin juga. Nah, tampilannya seperti ini. Pokoknya yang digunakan itu buka harus punya email aktif karena kita akan menggunakan Google Drive, dan aplikasi yang digunakan itu AppSheet yang bisa cari di Google ya. AppSheet kita buka, ini dia linknya, ini dia webnya yang kita datengin ya, webnya. Kalau kita baru masuk ke webnya, dia bakal tampilan seperti ini apabila kita sudah login ya, Nah, di sini karena tadi saya cracknya di sistem pakar, maka kita hapus aja datanya. Kita udah pakai yang dari AppSheet tadi yang namanya forward chaining, itu bisa disimpan ya dari aplikasi nanti. Sebelum kita memulai membuat aplikasi di Created, kita bisa mengubah namanya. Di sini saya ngasih nama aplikasi AppSheet-nya yaitu forward chaining. Ya, untuk pembuatan aplikasi sendiri ya seperti itu, dan aplikasi ini memang digunakan untuk sistem pakar, di mana saya menggunakan metode forward chaining. Terima kasih sebelum minum.